Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang berbasis GUI. Yaitu di sini saya membuat project akhir. Jangan lupa kita buat project, kemudian buat batch sketch, lalu kita buat GUI-nya dengan JFrame. Oke, sini saya sudah membuat aplikasi untuk menghitung besaran turunan dan juga pelengkapnya, yaitu ditambahkan kalkulator sebagai basic dari penghitungan tambahan apabila di sini diperlukan. Oke, langsung saja. Untuk pada dasarnya di sini saya menggunakan beberapa panel dan juga menggunakan button. Setelah itu ada tag field. Oke, itu untuk kalkulator di sini. Ya, kita mulai dulu dari ini dulu, dari paling atas, yaitu kalkulator basic untuk menghitung turunan. Oke, kita langsung. Jangan lupa diinisialisasi dengan variabel name. Di sini saya untuk tabel masa jenis ada kecepatan, percepatan, gaya. Di sini ada usaha dan energi, ada tekanan, ada daya, ada momentum. Jangan lupa untuk text field kita berikan variabel name sesuai masing-masing ya, yang berbeda. Ini contohnya yang ini di masa jenis yang 1, yang 2, jangan lupa diinisialisasi. Oke, langsung saja kita buka di sini. Karena untuk ini basicnya kita tidak memerlukan input yang lain, karena inputan langsung dari keyboard. Jadi kita langsung menggunakan proses equals atau penghitungannya. Pada program ini saya menggunakan array 1 dimensi. Apa itu array? Mengapa menggunakan array? Baiklah, karena array adalah sebuah variabel yang menyimpan banyak data dalam satu variabel, sehingga kita tidak perlu menginisialisasi banyak variabel seperti angka A sama bernilai apa, angka B bernilai apa, angka C, dan seterusnya. Untuk 1 atau 2 mungkin memang mudah, tapi kalau kita memerlukan menginputkan data yang lebih dari 1, maka itu kita akan kesusahan, sehingga kita menggunakan array agar lebih mudah seperti ini. Jadi array itu diibaratkan adalah gerbong ini yang dapat menyimpan data di dalamnya seperti Linda, Agus, Santi. Ini jika bernilai string ya. Kalau kita membuat double atau integer, maka akan dapat menyimpan angka seperti itu. Oke. Baiklah, terus ini yang pertama kita gunakan decision langsung. Nggak pakai basa-basi. Ini ada kita dalam pernyataannya menggunakan panel masa jenis. Ini sudah saya inisialisasi variabel namanya, yaitu pada frame seperti ini. Nah, yang ini. Jadi ini kenapa kok bisa banyak dalam satu? Saya gunakan tablet pen. Setelah itu kita inputkan panelnya satu persatu di dalam ini tadi, sehingga kita tidak memerlukan banyak JFrame untuk satu aplikasi. Jadi dengan satu tampilan saja kita sudah bisa menambahkan beberapa panel gitu, biar lebih ringkes atau lebih efisien gitu. Oke, kita kembali lagi ke shortcut-nya. Oke, ini kita tampilkan yang panel masa jenis. Kemudian di dalamnya ini saya tambahkan array 1 dimensi tadi, ada double fm. Saya inisialisasi fm ya, fmc ini.
fisika massa jenis maksudnya gitu. Kemudian double kenapa, karena agar bisa bilangan itu koma desimal ya, tidak bulat. Oke, untuk arenya saya kasih 2. Di sini ada area pertama dan area kedua, dimulai dari 0 dan 1. Kemudian double parse in get text, ini untuk proses menginputan data dari text field tadi. Setelah itu, setelah data bisa diinputkan dan tersimpan, kemudian kita proses ke fmg ini, karena tadi adalah proses penghitungannya adalah pembagian, jadi kita tambahkan variabel pembagi. fmg 0 text field pertama, kemudian dibagi dengan fmg 1, ini dari mg kedua, variabel text kedua, text field kedua. Kemudian untuk hasil untuk di outputkan ke set text string value of mg, kemudian kita tambahkan di sini plus pernyataan yang akan ikut tercetak, yaitu adalah sebagai satuan nanti, yaitu untuk set text dan string inilah proses untuk mengeluarkan data tersebut dari data yang awalnya adalah double sehingga bisa dikeluarkan dalam bentuk value of string ini tadi ya, seperti ini. Nanti hasilnya muncul di, nanti akan muncul di sini. Oke, seperti itu. Jadi lagi, jadi untuk ini dimana ini sudah kita inisialisasi di paling atas untuk hasil ya, ini jadi untuk pemanggilan hasil itu sudah diinisialisasi dari paling atas. Ini double bilangan 1 bilangan 2 ya, ini yang ini ada mg, k, p, ini merupakan dari massa jenis, kecepatan, percepatan, ada ini gaya, ada usaha, tekanan, daya, dan momentum. Nah, ini untuk proses penghitungan sudah saya inisialisasi dari awal. Kemudian setelah itu tadi, kemudian dilanjutkan ke else if ini kecepatan, yaitu uji panel yang kecepatan is showing ya, jika dari kondisinya tadi tetap sama, jika kecepatan dibuka, panel kecepatan ditampilkan, maka kondisinya akan seperti tadi. Tinggal kita rubah saja variabel-variabel yang ada hingga sampai pada ke ini momentum angka 8. Jadi di sini saya menggunakan 8 besaran turunan yang paling sering kita temui, massa jenis, kecepatan, percepatan, seperti itu. Untuk nilainya kita ini sesuai dengan shortcutnya, kita sesuaikan dengan ini. Kalau kita memerlukan perkalian, maka kita gunakan perkalian seperti itu. Sudah seperti itu. Ini untuk yang kedua, yaitu adalah basic kalkulator pada umumnya. Ini berwarna putih ya. Ini kita lihat dulu saja. Nah, oke, kalau begitu kita run sambil nanti menjelaskan yang itu. Oke. Di sini pertama ada log, ada sin, cos, tan. Ini C sebagai clear, kemudian delete. Ini saya menggunakan variabel tombol ini. Variabel menggunakan fungsi tombol button dan button. Untuk inisialisasi angkanya masing-masing, ini ada 1, 0. Oke. Nah, pertama bilangan 0 ini karena kita menggunakan button sehingga kita tidak perlu menginputkan data ke sini menggunakan keyword. Kita cuma perlu menekannya melalui tampilan saja,
Dan untuk di sini saya menggunakan ini text field agar kita tidak bisa mengubah data yang diinputkan di sini, hanya berfungsi sebagai output dari proses yang kita masukkan dari tampilan tadi. Oke, bilangan pertama yaitu 0. Di sini sudah diinisialisasi data. Jadi bilangan pertama bernilai sama dengan kita tampilkan di depan get text plus. Nah, ini adalah variabel yang kita tampilkan nanti 0, dan kita inisialisasi input yang akan diproseskan. Kemudian ini dilanjutkan sampai nomor ke 9, dilanjutkan sampai ke 9 ya. 6, 7, 8, 9. Kemudian selanjutnya di sini ada clear, sesuai saja ini. Jadi kita hanya perlu set text di label ya, ini kita set sini. Pernyataannya adalah menggunakan 2 petik agar kosong langsung. Jadi yang sudah bernilai nanti kita hapus keseluruhan dalam satu proses. Kemudian kedua, di sini ada koma, titik ya sebagai koma, diinsert di bagian ini. Kemudian di sini ada kurang. Nah, bilangan bernilai. Di sini saya gunakan spasi karena pada prosesnya ini tadi kan menggunakan text field yang berarti kan string di label io. Ini set bilangan pilihan pertama juga sudah diinisialisasi di atas. Ini pilihan, jadi pilihan nanti karena untuk proses penghitungan nanti menggunakan switch case. Jadi ini merupakan dari beberapa kondisi, seperti di sini ada akar, ada perkalian. Karena akar nanti akan menggunakan antara 2 bilangan, yaitu antara variabel akar sendiri itu nanti di depan, kemudian diproses dengan bilangan yang ada di belakangnya, sehingga memerlukan 2 bilangan, 2 proses yang berbeda, itu menggunakan substring. Itu di ini ya, jadi di sini substring itu adalah metode yang memerlukan 2 belah argumen bernilai int atau double, bernilai integer ya, angka. Jadi metode ini menghasilkan 2 indeks dari satu karakter, dari satu proses gitu, yang ditentukan sampai dengan akhir dari string, seperti itu. Nah, begitu. Nah, ini tadi. Kemudian ke button kurang, silahkan diklik 2 kali masuk ke sini, lalu kita masukkan inputannya seperti ini. Dia akan untuk kondisi pilihan pertama, jadi nanti akan berbeda ya. Yang masuk ke pilihan pertama itu ada 3 kondisi tadi. Case pertama ini, jadi ini pilihannya adalah case, yaitu jika bilangan kemudian variabel lalu bilangan kedua. Jadi itu kita pisahkan dengan ini. Jika variabel terdapat di antara 2 bilangan, kita letakkan di tengah dan dipisah dengan spasi. Itu untuk kondisi pertama. Kemudian yang kedua, jika variabel berada di depan bilangan, proses berada di depan bilangan, kita gunakan case yang kedua. Nah, ini case kedua. Sama untuk perpangkatan di sini, karena pangkat itu adalah 2 bilangan antara seumpama 2
pangkat 5 itu maka akan ada dua bilangan sehingga termasuk dalam case pertama. Ya, kemudian di sini ada plus minus untuk merubah tanda yang tadi nilai plus kita jadi minus gitu. Jadi sistemnya adalah X yang dimasukkan tadi diinisialisasi X, kemudian untuk prosesnya Y yaitu adalah min 1 dikali X tadi, sehingga akan bernilai berubah menjadi min. Kemudian di button mode kita bersama di sini adalah kondisi pertama. Lanjutkan, di sini ada since trigonometri. Since juga termasuk ke dalam case kedua. Ada cos, tan, kemudian eksponen juga sama. Langsung untuk tombol kita equal simple. Equal di sini saya letakkan di sama dengan ini. Di switch pilihan, kondisi pilihan yang mana tadi, pilihan 2, 1 atau 3, yaitu pada case pertama jadi pilihan 1 yaitu. Nah, di sini adalah aplikasian string, substring. Jadi bilangan pertama itu adalah double, pasti double yang diinputkan. Bilangan adalah substring dari indeks ke 0, kemudian bilangan kedua itu diambil dari double pas double bilangan substring di indeks ke 2. Untuk string pilih sini adalah bilangan substring indeks ke pertama tadi, kemudian bilangan dari indeks ke 2 ini digabungkan. Nah, if ada pilihan 1 ini kondisi pertama, jika equals yang dipilih adalah plus, menyatakan simbol, jadi tidak seperti tadi dikasih jarak gitu ya, spasi, maka hitung proses bilangan 1 dan bilangan 2 sehingga akan dimasukkan di sini. Kemudian else if sama, lanjut ada negatif, ada perkalian, pembagian, mood tadi. Kemudian pangkat di sini kita menggunakan match po. Sudah breaks, kita lanjut ke else, ke case yang kedua. Nah, kita inisialisasikan dulu in y label input output get text get length. Jadi apa yang ada di JT kita masukkan semua, kita ambil dulu semuanya. Kemudian bilangan 2 yaitu adalah parse double, bilangan string substring ya, ini bilangan index of ke 1 sampai y. String pilih 2, substring yaitu index 0 sampai ini. Jadi bilangan itu adalah yang ke 1 sampai y dan seterusnya gitu loh, maksudnya entah 25 berapa. Kemudian ini adalah prosesnya, substring yang tadi adalah tanda ini. Jadi jika kita masukkan proses akar, maka hitungnya adalah mat fs, terus kita masukkan bilangan kedua yang tadi ini, bilangan setelah ada pada indeks ke 1. Terus di sini ada else if, jika kita gunakan perulangan di sini dia menggunakan proses faktorial, maka kita gunakan perulangan i sama dengan bernilai 1, i dari bilangan yang diinputkan, kemudian increment gitu. Hitungnya adalah hitung dikali nilai i
dan seterusnya. Kemudian log, untuk log di sini berarti adalah match log 10, jadi bilangan akan di log 10. Kemudian since match to radians, bilangan yang kedua. Untuk cos match to radian, bilangan kedua. Kemudian untuk tan juga match to radians, bilangan kedua. Untuk logs di sini di bilangan len sekarang adalah logaritma natural, sehingga cuma match log bilangan kedua. Kemudian di sini ada eksponen, match eksponen bilangan kedua. Untuk kondisi yang ketiga, case ketiga, bilangan pertama diinisialisasi tadi double parse double, bilangan substring index ke 0 ini ya sama string, pilih 3, bilangan substring index pertama. Kemudian kondisi yang bilangan index of 2 ya, di sini jika kondisi adalah faktorial, maka hitung 1 for double akan ulangan tadi ya, I sama dengan bilangan I lebih besar dari 0, nilainya harus di atas 0 karena perhitungannya sampai 1 ya, 1 kali 1, 3 kali 1 sampai hitungan terakhir. Kemudian Degerman, kita hitung adalah nilai hitung dikali dengan sama dengan I. Kemudian untuk outputnya ya, untuk outputnya di sini JLabel input output set text string value of hitung, kita keluarkan nilainya dari hitung, hasil hitung. Ini berada di luar kondisi cache ya, switch cache-nya sudah tertutup di luar kurung ya, begitu. Oke, sudah. Untuk kondisi berikutnya berarti ini untuk del. Nah, del di sini JLabel input output dari set text bilangan pertama, bilangan substring index 0, jadi tetap menggunakan substring. Dia akan menghapus indeks sampai indeks 0, dimulai dari paling akhir, jadi ya dikurang 1 sampai habis jika kita menekannya terus. Ini untuk satu proses saja itu. Kemudian dilanjutkan ke clear. Ini adalah CLIO set text ya, hanya untuk mereset bilangan tadi yang keseluruhan. Oh sudah ya, oke. Oh yang belum berarti ini clear yang ini, oke. Nah di sini jadi untuk seluruh panel ini lebih ringkis, tapi mungkin juga akhirnya lebih banyak juga yang kita masukkan. Untuk berapa banyak yang mau kita hapus variabelnya, karena variabelnya tadi kan sudah diinisialisasi berbeda-beda kan variabel namanya. Ini ada mj1 set text 0, jadi ini yang 1111 saya sendirikan. Ada 8 proses tadi, 8 panel ya, itu sampai ada tiga kondisi. Ini untuk menghapus JText field yang pertama, kemudian ini JText field yang kedua, kemudian ini untuk menghapus label hasil, karena
kebetulan sekali semua di sini semuanya menggunakan dua variabel dalam pemrosesannya. Jika perlu 3, maka cukup kita tambahkan saja di sini dan juga di kondisi penghitungan tadi untuk arraynya seperti itu. Oke, langsung kita run saja karena sudah semua. Oh iya, ini sudah di run. Gak apa-apa, kita buka lagi. Ini kita hapus saja sambil menunggu tambahan. Sini jika teman-teman ingin merubah tadi untuk label di sini, ya ini kan logonya sudah bukan Java lagi, tambahkan kondisi ini. Setelah init compots, ya hampir di bawahnya yang paling atas itu Java Swing. Nah di sini untuk pertama kita set title. Sini di atas ini adalah untuk mengeset, merubah apa nama program kita, ini nama, kemudian bawahnya ini this select location relative to, untuk menampilkan ini agar pertama muncul dia adalah di tengah bukan di samping sini. Kemudian untuk mengubah image tadi yang di sini dan logo Java tadi, jadi kita image location, new image icon, kita masukkan kondisi image yang akan kita masukkan itu disimpan di mana, di sini atau di folder yang lain, entah gimana kita masukkan di sini. Jadi src, nah ini shortcut, kemudian project akhir, lalu nama icon beserta tipe icon yang dimasukkannya, kemudian set location image, get image, itu set image untuk perintah mengesetkan. Oke, sama dari masa jenis pembagian, jika beratnya 56 kilo, gak kelihatan kayak ini, dan volume karena volume bernilai kubik. Lah di sini kan ada kubik. Nah, karena kita agak kesulitan mencarinya, jadi kita perlu ini kalkulator basic seperti 3 pangkat 3 nanti atau 5 pangkat 3 untuk carinya. Itu jika volumenya ada mungkin persegi ya. Volume dari balok yang persegi itu. Kemudian untuk kecepatan, jaraknya adalah 12 meter dan waktu diperlukan untuk menempuh jarak 12 meter itu adalah 3 detik, maka kecepatannya adalah 4 meter per second. Kemudian sini untuk V1, untuk percepatan adalah V1 dikurangi V2, jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, sehingga perubahan mungkin seumpama adalah 20 meter per second sudah ini, dan selang waktu yang dibutuhkan hanyalah 4 detik, sehingga percepatannya adalah 5 meter per second. Kemudian ada gaya, ini adalah percepatan G, di sini adalah percepatan gravitasi, biasanya adalah 10. Gayanya adalah 120 Newton. Sini ada gaya, sini ada gaya, ada terus cara perpindahannya berapa, 4 meter mungkin. Nah, usahanya adalah 136 joule, ada tekanan, luasnya adalah penampangnya, tekanan petil, tekanan palu, tekanan apa itu, Pascal katanya. Kemudian daya,
energi. Contohnya di rumah ada lampu dengan wattnya itu biasanya kita pakai, aku biasanya pakai yang murah 8 watt, 8 watt bukan deh, biasanya di lampu di rumahan ini energi logonya W kan ya. Oke. 8. Adalah 4. Nah, energi yang dihabiskan dalam waktu 4 sekon adalah 20 watt. Dan momentum massa itu adalah berat, sebenarnya berat adalah massa, itu adalah satu yang terbalik. Dengan massa 36 kilo dan kecepatan 4 meter per sekon, maka momentum yang dihasilkan adalah 144 km per sekon. Nah, ini masih tersimpan semuanya ya, masih ada, dan kita clear untuk menghapus semuanya. Sudah bersih, hasil. Kemudian di sini ya, ini kan tidak bisa diklik karena hanya label. Kita menutupkan data 12 dikali 3 sama dengan 36 dikurang 5 sama dengan 31 kalau nilainya negatif dibagi 2 sama dengan 15, negatif 15,5. Kemudian sini dikurangi 0,5. Nah, jadi negatif 16. Nah, jadi ubah lagi jadi positif. Contohnya dipangkatkan 2 256. Oke, del ini kemudian hapuskan hasilnya tadi, kita clearkan saja. Di sini contohnya ada di eksponen 2 7,389, ada bulan 2 telah 0,693. Dan di sini ada 20 dulu. Karena habis ya, tidak tersisa, dibagi 2 itu 20 habis. Jadi kemudian akar yang belum per 25 ya 5. Kemudian ada log dari 1000 adalah 3. Kemudian ada 3. Ini faktorial, hasilnya adalah 6. Terus hapus. Ada sin 90, cos 60, karena hasilnya adalah sebenarnya setengah ya, jadi 0,5.
seperti itu. Kemudian ada tan 0 derajat, atasnya adalah 0. Oke, jadi berhasil. Berikut adalah penggunaan sistem array pada sistem ini. Aplikasi kalkulator fisika, yaitu berupa fisika turunan, dan juga di sini ada kalkulator basic, scientific kalkulator, seperti itu. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga bermanfaat untuk saya. Apabila ada kurangnya ataupun saran, silahkan untuk teman-teman menambahkannya dalam komen di bawah. Tidak apa-apa, kritik dan saran karena itu bersifat membangun. Terima kasih. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.